Selamat sore ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa bersekutu kembali walaupun masih melalui Zoom. Berharap ya internetnya berjalan lancar. Sepertinya di tempat saya gambarnya hitam. Sebelum kita akan mengawalinya dengan memuji. Satukanlah hati kami. Tuhan yang menyatukan hati kami untuk bisa bersekutu bersama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akan awali dengan doa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami dari hari lepas hari. Dan jika saat ini kami ingin bersekutu bersama, kiranya Tuhan akan memberikan penyertaan dan kiranya berkat Tuhan pun akan menyertai persekutuan hari ini. Kami serahkan waktu dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah dalam persekutuan koper hari ini hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian selanjutnya. Saatku menyembah-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja di saat kita menyembah, bersekutu bersama saat ini. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hati.
kesaksian. Apakah ada ibu-ibu yang mau bersaksi kali ini? Diberikan kesempatan. Mungkin saya yang mau kesaksian sedikit ya. Diisi kesaksian tadi diserahkan kesaksian. Iya. Saya mau mengucap syukur bahwa acara Paskah kita yang kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Kita khawatir kalau internet atau apa gitu yang terganggu, biarpun kita sudah berlatih gitu ya dengan baik, misalnya dengan bagus, tapi kalau internetnya ngadat, ya kayaknya percuma gitu. Tapi puji Tuhan ya, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan pimpin gitu, sehingga acara Paskah Koper itu berjalan dengan baik dan lancar. Pada awalnya Paskah Koper wilayah utara itu kita persiapannya diberikan waktu cuma sebulan karena dari 4 gereja itu tidak ada yang mau menjadi koordinator atau panitianya karena mereka merasa itu sangat mepet gitu loh, sehingga mereka nggak mungkin gitu mau mengambil. Akhirnya saya sama Bu Rita sama yang lain udah kasihan ngelihat Bu Angel sudah memberitahukan tapi nggak ada yang jawab. Terus kita bersama gitu, udahlah Bu, kita ambil aja gitu, menjadi panitia dengan pimpinan Tuhan pasti bisa lah gitu. Tapi saya bilang sama Bu Angel, kalau di kita yang jadi panitianya itu harus pakai Zoom gitu, nggak mungkin kita ketemu langsung gitu. Akhirnya Bu semua yang 4 gereja itu setuju gitu ya. Akhirnya kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dibantu sama ibu-ibu yang lain, tim media dan semuanya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita bergandengan tangan mengerjakannya berjalan dengan baik dan lancar. Dan puji Tuhan, hadiah-hadiah yang sudah diterima sama ibu-ibu, mereka bilang, mereka sangat senang gitu. Bu, hadiahnya ciamik loh, bagus, saya senang. Jadi kita juga mendengarnya bersyukur gitu ya. Terima kasih untuk doa-doa ibu-ibu semua, sehingga kami tim panitia ini dapat menyelenggarakannya dengan baik dan lancar dan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya nambahin deh yang tadi ya, kesaksian. Nah, supaya nunggu Bu Retno ya. Ya tadi nyambung yang koper tadi. Ya, saya juga mengucap syukur tuh. Saya tuh jadi pemimpin pujian. Saya sampai bingung juga mau pakai masker atau mau pakai face shield. Karena yang biasa mimpin itu kalau yang sudah pernah mimpin pakai masker itu ngerasainnya benar-benar agak tersiksa ya. Kemarin mimpin gitu aja juga pakai masker rasanya kurang nyaman ya. Tapi puji Tuhan ya dengan sedikit dengan nafas yang tersengal-sengal memimpin dengan baik, puji Tuhan. Ya, semuanya berjalan lancar yang seperti tadi dikatakan Bu Bambang. Ya, semuanya boleh berjalan lancar karena semua boleh melayani dan bekerja sama dengan baik. Ya, terima kasih untuk yang terlibat, saling membantu, saling membahu sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga thank you untuk internetnya yang menjadi salah satu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, terima kasih buat Tuhan juga. Ya, saya kembalikan Retno, apakah sudah bisa nyambung? Terima kasih kesaksiannya Bu Yuli, Bu Indri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti bisa. Kita lanjutkan lagi sebelum Bu Lucy menyampaikan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Tuhan memimpin hidupku. Hanya pada Tuhan saja kita minta pimpinan supaya semua apa yang kita lakukan diberkati
dan terlaksana sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mimpin hidupku itu cukup bagiku. Rahmat-Mu selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerahnya melimpah setiap malam dan siang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagian warisnya. Dalam kota yang di surga kekalan bahagiaku, dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Saya persilahkan Bu Lucy untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore ini kami boleh berkumpul untuk belajar bersama mengenai firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat sore semuanya. Suara saya semoga terdengar jelas karena tadi putus-putus. Kita akan mulai renungan kita pada sore hari ini dan kita akan belajar bersama-sama. Tema pada hari ini adalah Rahab, iman yang ditegaskan. Siapakah Rahab? Kita akan membaca dari Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24. Tadi saya sudah meminta beberapa ibu untuk membaca. Silahkan dimulai dari Ibu Bambang, lalu lanjut Ibu Yuliana, Ibu Ingriani, Ibu Erni, dan Ibu Sunaryati. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan,
bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Masih mute, Oma. Ya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke gunung, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Ayat 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu.
Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapa yang pun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang kau suruhkan kami ikrarkan. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu seperti mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ketika mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Sekarang kita akan mereview tadi kisah tentang Rahab tadi. Karena saya dulu pernah mengajar, jadi hobinya tuh suka bertanya, kira-kira udah dapat belum yang tadi kita baca, sudah bisa diterima dalam diri kita masing-masing atau tidak ya. Tapi kita akan dipermudah melalui gambar-gambar ya. Nah, dari bacaan tadi dari Yosua 2 dapat kita ketahui bahwa Yosua memerintahkan kepada 2 orang pengintainya dari kota Sitim untuk berangkat ke Yeriko untuk mengintai, mencari tahu bagaimana situasi dan kondisi di kota Yeriko. Karena mereka berniat untuk menaklukkan kota Yeriko. Karena kota itu adalah kota yang di garis terdepan dari tanah Kanaan, itu adalah kota pertama yang akan mereka taklukkan. Dan berangkatlah 2 orang pengintai itu, kemudian sampai di sana mereka menemukan satu tempat di mana mereka bisa tinggal untuk bermalam, yaitu rumah dari Rahab sebagai pemilik penginapan di tempat itu. Dia rumahnya tuh ada di atas tembok, jadi mereka bisa tinggal. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat gambar berikutnya. Lalu siapa yang bisa memberitahukan kira-kira ceritanya apa yang terjadi kelanjutannya setelah mereka menginap di rumahnya Ibu Rahab ini? Siapa saja boleh? Apa itu yang terjadi? Menyembunyikan pengintai di atas sotoh. Ya, di atas sotoh. Ya, Ibu Rahab menyembunyikan 2 pengintai di atas sotoh. Mengapa? Ya, supaya nggak itu sama orang ini. Supaya nggak ditangkap ya. Iya, supaya nggak ditangkap. Walaupun mereka mata-mata, tapi udah ketahuan nih, ada yang bocor, sudah lihat, oh ada mata-mata dari bangsa Israel datang. Dan mereka masuk ke rumah Rahab. Jadi mereka lapor kepada siapa? Raja Yeriko. Ya, Raja Yeriko lalu memerintahkan orang-orangnya untuk menemui Rahab. Coba lihat gambar berikut. Siapa yang bisa bercerita?
Tadi udah disembunyikan di atas sotoh ya. Coba saya tanya ke Mbak Retno. Mbak Retno, gambar ini cerita tentang apa? Gambarnya tidak terlihat. Gambarnya ditaruh di depan mestinya ya. Gambarnya terlihat nggak? Kelihatan sih. Kelihatan. Lihat. Mbak Retno suaranya. Atau Ibu yang itu Rahab menyembunyikan orang itu di atas soto itu. Dia bilang orangnya nggak ada di sini gitu. Makanya terus dicarinya itu mau ngejarnya ke arah Sungai Yordan, ke tempat-tempat itu setelah gerbangnya ditutup. suruh pergi tempat yang lain ya, orang-orang itu ya. Cari tempat lain karena di sini nggak ada, ceritanya gitu. Ya. Si Rahab ke atas naik ke sotok, terus dia membangunkan dua pengintai itu. Terus dia bilang apa? Rupanya tadi kurang disimak ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Iya betul ya. Jadi Rahab dia cerita sama dua orang itu, dia berkata, wah aku tuh udah dengar tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa gitu ya, menolong bangsa Israel, sudah menaklukkan Og dan Sidon, itu nama-nama raja gitu ya, yang dikenal kuat juga zaman dahulu. Dan dia mau melepaskan mereka, tapi sebelumnya dia bilang apa? Dia minta supaya nyawanya dia dan nyawa keluarganya untuk diselamatkan. Ya kan? Terus orang-orang itu terus bagaimana pengintai itu? Bilang oke gitu ya. Akan diselamatkan asalkan dia janji juga dia harus melihat ada apa tandanya bahwa itu rumah Rahab. Menaruhkan tali dari benang kemisi. Benang kemisi itu warnanya merah itu, tali kemisi yang merah. Selanjutnya setelah itu mereka setuju ya. Jadi kalau ada tali kemisi itu di rumah Rahab, maka rumah Rahab dan keluarganya akan selamat, tidak akan dirompak. Setelah itu mereka pergi melalui jendela rumahnya pakai tali diturunkan oleh Rahab. Maaf, suara saya terdengar nggak? Bagus loh, bagus loh. Enggak, tapi cepet-cepet kamu lu, terlalu cepet orang sampai bingung mau jawabnya. Kecepatan. Ya, sekarang coba ngomong seperti Mbak Dwi ya, Mbak Dwi. Terbiasa untuk ngomong cepat, maaf. Lalu kedua orang itu turun dari rumah Rahab, dari tembok Yeriko, menggunakan tali. Jadi pakai tali turun ke bawah dan dibilang tadi sama Rahab dibilang, jangan langsung pulang, tapi tunggu 3 hari, bersembunyi dulu ya. Nanti baru setelah 3 hari boleh balik ke markas mereka. Dan itu mereka lakukan dan akhirnya mereka selamat. Itu cerita dari Rahab ya. Sekarang gambar berikutnya. Akhirnya sebenarnya Rahab akhirnya bisa selamat nggak? Dari cerita tadi belum selesai ya. Tapi dari Yosua 5, akhirnya tembok Yeriko berhasil dirubuhkan. Setelah hari pertama berkeliling 1 kali, hari kedua berkeliling 1 kali, sampai dengan hari yang ke-6. Pada hari yang ke-7, berkelilinglah mereka 7 kali. Ya, 7 kali. Terus meniupkan trompet. Setelah itu rubuh tembok Yeriko, tapi tempat di mana Rahab dan keluarganya tinggal tidak
dirobohkan, tetap aman. Karena itu adalah perjanjian antara Rahab dengan dua pengintai itu, dan Yosua sudah menyetujuinya. Jadi ketika dia akan maju, dia pesan sama dua pengintai itu, pergi selamatkan Rahab dan keluarganya. Maka seperti gambar yang kita lihat ini, ya, rumah Rahab yang ada bendera, yang ada tali merahnya tidak rubuh, tapi tetap berdiri kokoh. Dan Rahab serta keluarganya bisa diselamatkan. Dia kembali dengan bersukacita. Ini ya, diselamatkan. Kita bisa baca dari Yosua 6 ayat 23 sampai dengan 25. Jadi ibu-ibu punya PR ya, supaya ceritanya lengkap boleh baca di rumah dari Yosua 2 sampai Yosua 6, atau Yosua 2 dulu terus baca Yosua 6, atau mulai dari Yosua 5 juga nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya, tadi kita sudah tahu mengenai Rahab itu bagaimana. Jadi Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Jadi dia bukan hanya pemilik penginapan. Kita tahu ini dari Yosua 6 ayat 17. Yosua bilang gini kepada itu orang-orangnya. Itu perempuan sundal itu. Ya, kamu harus pergi ke sana menolong dia. Beberapa orang memang bilang bahwa Rahab itu diperhalus, dia cuma punya penginapan, bukan perempuan yang tidak baik gitu ya. Tapi dari Alkitab sendiri sudah disebutkan oleh Yosua bahwa dia itu termasuk perempuan sundal. Tapi dia sebagai perempuan yang bertanggung jawab atas keluarganya. Makanya dia memikirkan keselamatan ayah ibunya dan kaum keluarganya juga. Dan penginapannya itu ada di atas tembok Yeriko. Jadi tempatnya strategis untuk orang masuk ataupun orang keluar dari Yeriko. Dan dia telah mendengar keajaiban yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel ya. Bangsa Israel bisa selamat lewat Laut Teberau, lalu bisa mengalahkan banyak bangsa-bangsa, dan selama perang dibantu oleh Tuhan. Dan Rahab itu walaupun dia hanya mendengar saja, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko kepada bangsa Israel. Berikutnya. Rahab juga percaya bahwa Tuhan Allah bangsa Israel itu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi Tuhannya bangsa Israel itu Allah yang luar biasa, Allah yang bukan hanya untuk orang-orang di bumi ini, tapi juga di langit. Lalu dia meminta kepada kedua pengintai itu untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian dia juga membuat perjanjian dengan dua pengintai ya. Dia akan menolong mereka, tapi orang-orang itu juga harus menolong dia dengan keluarganya. Tapi dijanjiin ditolong kalau akan ada tanda, yaitu berupa benang kirmisi. Lalu dia juga membantu dua pengintai itu dengan memberikan info tentang situasi di Yeriko. Ngasih taunya begini kan, dia bilang saat ini penduduk di Yeriko sedang takutan gitu karena mereka sudah melihat ada orang-orang Israel di luar perbatasan. Gitu ya. Jadi ini info yang berharga bagi mereka karena mereka terus akan sampaikan kepada Yosua dan bilang, oh kita bisa masuk ke situ, kita bisa serbu. Karena penduduknya sendiri juga kondisinya udah nggak baik itu, udah ketakutan gitu ya. Jadinya mudah untuk ditaklukkan. Karena kalau moral sudah down, biasanya pengen semangat untuk melawan itu sudah lemah gitu ya. Jadinya ya udahlah gitu ya. Dan dia juga akhirnya menyelamatkan dua pengintai Israel itu. Mereka bisa kembali ke tempat Yosua dan memberitahukan bagaimana tentang situasi di Yeriko. Dan berikutnya, setelah kita tahu tentang Rahab, sesuai dengan tema tadi ya, Rahab iman yang ditegaskan. Sekarang berikutnya, apakah iman? Kita bisa baca dari beberapa ayat di Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari, saya sendiri tidak jelas ini, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap untuk apa? Dan kadang kita tidak tahu ya apakah itu akan tercapai apa enggak. Tapi kalau kita percaya bahwa itu adalah keselamatan buat kita, karena dasar ini adalah bicara tentang Allah dan keselamatan. Kalau kita percaya, maka kita beriman. Tapi iman saja tidak cukup. Apa maksudnya? Kita
berharap saja, terus percaya saja tidak cukup. Karena di ayat-ayat berikutnya juga disebutkan bahwa demikian juga hanya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Ya, jika kita hanya bilang kita beriman gitu, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu percuma ya, karena seperti tong kosong bunyinya nyaring, nggak ada apa-apanya di dalamnya. Tapi kalau kita bisa menjadi saksinya, maka orang bisa melihat bahwa kita punya iman yang kuat pada Tuhan. Ayat berikutnya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi selain hanya percaya kepada Tuhan, kita perlu melakukan firman Tuhan. Kita perlu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Berikutnya, ayat-ayat tentang iman. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi Yakobus 2 ayat 1. Berikutnya, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Lalu bagaimana ini koneksi antara iman dengan Rahab? Sekarang kita lihat iman yang ditegaskan dan langkah iman dari Rahab. Dari ayat yang tadi kita bisa lihat bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu. Jadi Rahab itu tidak melihat sendiri. Dia hanya mendengar tentang bagaimana bangsa Israel mengalahkan ini, mengalahkan itu, dan dia tahu bahwa mereka bisa berhasil semua karena pertolongan dari Allah sendiri. Jadi dia percaya kepada Allah dari Israel. Kemudian iman itu harus disertai dengan perbuatan, karena kalau nggak ada perbuatan hakikatnya adalah mati. Apa yang dilakukan Rahab? Rahab bertindak, ya. Dia mempertaruhkan jiwanya, dia berusaha untuk menolong dan menyembunyikan dua pengintai Israel. Padahal taruhannya adalah nyawanya sendiri. Karena kalau ketahuan, pasti dia akan diseret, bahkan mungkin dihukum mati, keluarganya mungkin juga dibunuh semuanya oleh Raja Yeriko. Tapi dengan berani, karena dia percaya bahwa Allah sendiri yang menolong Israel dan Yeriko pasti akan jatuh ke tangan bangsa Israel dengan pertolongan Allah, maka dia berani. Walaupun dia tidak tahu kan benar apa enggak gitu ya, nanti berhasil apa enggak, nanti setelah saya tolong saya akan diselamatkan juga atau tidak gitu ya. Tapi dia berani melakukan satu tindakan. Dan kemudian ingat ada perjanjian antara Rahab dengan kedua pengintai itu bahwa harus meletakkan kain kirmisi di jendela rumahnya supaya bisa terlihat sebagai tanda bahwa itu adalah rumah dari Rahab. Rahab menepati perjanjiannya dengan para pengintai Israel. Dia menaruh tali itu di jendelanya. Kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak ingat dengan janjinya, maka dia juga tidak akan selamat. Dia pasti akan mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita itu bilang bahwa kita percaya pada Allah gitu ya. Oh, Allah itu ada di segala waktu, situasi, kondisi, bahkan ada di segala masa. Kita harus sungguh-sungguh tekun dan setia mencari, berpaling kepada Allah. Kalau enggak, ya cuma ngomong doang tapi tidak melakukan. Tapi kita harus mencari kepada Allah. Dan ada upah, yaitu sukacita abadi bersama Allah selamanya. Sekarang dan bahkan dalam kekekalan. Kita akan baca satu ayat dari Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, jadi iman Rahab itu sungguh-sungguh diakui. Dia bahkan dituliskan 2 kali dalam perjanjian baru. Satu di Ibrani 11 dan ada juga di Yakobus. Bahkan di Yakobus, kalau di Ibrani ini
ada pejuang-pejuang iman lainnya. Dia disetarakan dengan Musa, dengan Habel, dengan Yusuf, ya, dengan Abraham. Jadi padahal dia perempuan sundal, gitu ya, perempuan yang tidak bermoral. Tapi karena dibenarkan oleh Allah, Tuhan tahu imannya dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan, maka Tuhan mengangkat Rahab. Tuhan mengampuni Rahab dari segala dosanya, menerima dia dan memberikan pengampunan sehingga dia bisa selamat. Bahkan kalau di Yakobus, ya, itu hanya 2 yang disebutkan, yaitu Abraham dan Rahab. Jadi dari seorang perempuan yang tidak berharga, yang dianggap hina oleh masyarakat, tapi karena pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, dia diangkat menjadi orang yang hebat, ya, disebut salah satu pejuang iman. Dan selain itu juga di Matius 1 tentang Sisila Yesus, namanya ada juga. Dia menjadi ibu dari Boas. Dia menikah dengan Salmon. Boas adalah buyutnya, ya, buyutnya Daud. Saya kalau ngomong terlalu lama suka begini di batuk. Jadi kalau kita merasa bahwa kita itu banyak berdosa, gitu ya, banyak melakukan kesalahan, kita itu jangan putus asa, karena pengampunan dari Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Asalkan kita mau mengampuni, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka Dia yang akan menolong kita, memimpin kita supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, tapi kita bisa maju dan menang bersamanya. Jadi jangan putus asa. Kita ingat bahwa Rahab yang orang yang begitu hina, banyak dosanya juga, seperti kita ini, Tuhan berikan keselamatan. Jadi kita juga pasti akan mendapatkan keselamatan yang kekal, asalkan kita bisa melakukan firman Tuhan dan mengikuti Dia, bukan hanya sekedar bilang bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Amin. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kembali kepada Bu Retno. Bisa didengar nggak suara saya? Terima kasih, Lucy. Terima kasih, Bu Lucy, untuk pemberitaan firman-Nya. Kita belajar dari Rahab, ya, walaupun dia tidak belum dia percaya tapi tidak melihat tapi percaya, dan imannya itulah yang menyelamatkan sehingga dia tidak binasa. Selanjutnya kita akan mau mengakhiri. Sebelum doa syafaat yang akan kita sampaikan nanti, kita akan mengangkat pujian, ya Tuhan, tiap jam. Tiap jam kita tetap memerlukan pimpinan Tuhan. Bukan tiap jam saja, tiap detik juga. Kita akan angkat pujian. Ya Tuhan, memerlukanmu, yang memberi sejahtera jika ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah
kita akan lanjutkan dulu dengan pembacaan doa syafaat. Kita akan bacakan dulu doa syafaat kita. Berdoa untuk kesehatan dan kondisi ekonomi jemaat di masa pandemi. Ini ada 5 pokok doa. Berdoanya satu pokok gitu ya. Nanti kita akhiri lagi dengan pujian ya Tuhan tiap jam. Kita setelah itu Bu Rita akan menutupnya dalam doa. Kita akan berdoa untuk kesehatan dan kondisi ekonomi jemaat di masa pandemi. Berdoa untuk kaum perempuan yang belum bisa bergabung di Persekutuan Koper. Maksudnya ibu-ibu yang belum bisa bergabung. Semoga mereka lain waktu bisa mengadakan waktunya untuk bersekutu bersama kita. Pokok doa ketiga, berdoa untuk kaum perempuan supaya bisa menjadi penolong sebagai ibu, untuk penolong di dalam keluarga, lalu diberikan kesehatan, dan selalu punya rasa syukur. Keempat, untuk warga NTT yang terkena angin siklon yang dampaknya itu banjir dan ada banyak yang ditinggal orang-orang terkasih karena dampak dari siklon tersebut. Semoga Tuhan memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk gempa yang terjadi di Malang dan sekitarnya. Pokok doa kelima, berdoa untuk pemimpin negara. Dan semoga kerukunan ini tetap ada walaupun kita dipisahkan ataupun dibedakan dari berbagai ras, tetapi tetap menjadi satu kesatuan NKRI. Hidup rukun selalu. Kita akan pujikan lagi pujian tiap jam. Kita memerlukan Tuhan. Habis itu doa penutup Bu Rita akan memimpinnya.
ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku dalam juru selamat berkatilah. Silakan Bu Rita. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh pada sore hari ini kami para perempuan GKMI Pengharapan boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh memperlengkapi diri kami sebagai perempuan-perempuan dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami boleh terus mempercayai Tuhan dalam segala kondisi kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami ya Tuhan. Iman kami boleh terus diteguhkan, dikuatkan melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar, melalui firman yang kami renungkan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami boleh sungguh beriman kepada Tuhan, dan kami boleh melakukan iman itu dengan perbuatan-perbuatan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Kami saat ini berdoa untuk Bu Retno, untuk Bu Lucy, Bu Liana, Bu Melisa, dengan segala pelayanan yang sudah mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan talenta buat mereka untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Bu Sunaryati, untuk Om Adani, untuk Bu Indriati, Bu Winda, Bu Juliana, Ibu Ruth, Ibu Lidiatin, Ibu Erni, Ibu Priscilla, Ibu Hernani, Mbak Ati, Mbak Dwi, untuk Ibu Hana, untuk Mbak Ratmi, dan Ibu Sani. Kami bersyukur untuk semua ibu-ibu yang sudah bergabung sore hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua bersama dengan keluarga mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati dan menjawab setiap kerinduan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat mereka bersama dengan keluarga mereka. Mereka boleh menjadi penolong yang baik bagi suami mereka, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan yang terus memakai mereka menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga mereka dan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah koper sore hari ini semuanya boleh menjadi puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.